Bupati dan hadirin yang saya hormati, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 sebagaimana tadi dibacakan tahun 2018 tentang kepalang merahan, telah diatur bahwa Palang Merah Indonesia adalah organisasi atau lembaga yang independen serta berstatus sebagai ormas, namun sangat unik karena PMI dibentuk oleh pemerintah serta mendapat tugas dari pemerintah. Posisi Palang Merah seperti inilah yang membuat PMI turut mengerjakan tugas pemerintah pada dua tugas pemerintahan yang diserahkan kepada PMI, yaitu pertama, PMI menyelenggarakan tugas-tugas dalam bidang kepalang merahan yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa yang ditentukan ketentuan Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, saat ini dikenal sebagai Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, sebagai lembaga yang menghimpun keanggotaan Perhimpunan Palang Merah Nasional. Yang kedua, tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan darah. Diharapkan PMI dapat melaksanakan dalam tugas sehari-hari, terutama darah. Itu setiap saat kalau masyarakat butuh tidak keluar, Palang Merah siap untuk membantu. Tentunya kita hitung catat baik untuk nanti kita minta bantuan dari pemerintah, karena mereka yang sakit sudah adalah rakyat pemerintah, rakyat dari sebuah daerah, kabupaten atau provinsi, sehingga PMI dengan keberadaan kekurangan yang ada tetap melakukan tugas pelayanan kemanusiaan itu, terutama darah. Kalau yang lain bisa 2-3 hari kemudian baru tapi darah ini kalau dibutuhkan hari ini atau jam ini segera dipenuhi. Dan yang bisa melakukan itu cepat adalah PMI. Yang lain tidak punya kapasitas untuk melakukan pengambilan darah selain rumah sakit kalau sudah ada UGD-nya. Kalau tidak ya kesian masyarakat kita yang kekurangan ekonomi, lemah, itu mengalami masalah dalam kesehatannya di rumah sakit. Selain itu, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, PMI memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Pertama, PMI memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya. Ya, kita lihat kemarin di Palestina, Israel itu Palang Merah dunia itu datang dalam keadaan yang sama sekali bunyi. Ada melihat senjata penembakan tapi masuk. Nah, kita di sini di tanah Papua di Indonesia, khusus di Papua Barat dan Papua Barat Daya, semua kabupaten kota yang ada di sini, tentu kita menyesuaikan dengan kondisi kita untuk dapat menolong warga yang konflik ataupun bencana. Itu wajib. Dan ya seperti tadi disampaikan oleh asisten 1 Bupati, menyampaikan tentang kesiapsiagaan PMI Kabupaten Sorong yang selama ini telah tampil dalam segala persoalan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik kebakaran maupun kebakaran rumah maksudnya, maupun bencana-bencana alam lainnya. Dan itulah yang bisa dilihat bahwa PMI hadir, PMI ada. Tanpa itu ya kalau tidak pakai baju lagi sudah orang tahu ini orang PMI kan bukan. Tapi dengan atribut PMI yang ada, saya berharap juga sebagai Ketua PMI Provinsi Papua Barat untuk teman-teman di kabupaten kota, secara khusus di Kabupaten Sorong yang hari ini dilantik untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan itu, sekalipun kita dalam ancaman. Saya bicara begini, tapi kalau ancaman takut juga. Tetapi
Saya berharap itu bisa dilaksanakan. Yang kedua, PMI memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, melakukan pembinaan relawan. Keempat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan kepalang merahan. Dan yang kelima, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalang merahan. Keenam, membantu dalam penanganan musibah dan atau bencana dalam dan luar negeri. 7. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, serta yang ke-8 melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan tugas-tugas yang tadi saya sampaikan tentunya dilandasi oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan Palang Merah Indonesia. Pertama, kemanusiaan. 2, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan yang ke-7, kesemestaan. Saya percaya saudara yang tadi dilantik, orang-orang PMI dan sudah mengetahui ini bisa dilakukan terus ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas ke depan sampai tahun 2026. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, guna terwujudnya visi dan misi PMI, maka setiap pengurus di tiap tingkatan perlu memahami tugas masing-masing sesuai anggaran dasar Palang Merah Indonesia. Maka sebagai pengurus PMI, saya dan Bapak Ibu yang baru dilantik memiliki beberapa tugas penting. Dapat saya sebutkan beberapa di antaranya. Pertama, menetapkan kebijakan organisasi. Saya berharap itu sudah dilakukan, kalau belum nanti ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan ke depan. Menetapkan kebijakan organisasi. Yang kedua, menyebarkan organisasi. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan kepalang merahan. 4, melakukan pembinaan terhadap kepengurusan PMI secara berjenjang. Dan yang kelima, membina markas, unit pelaksana teknis dan unit lainnya. Yang keenam, menyelenggarakan musyawarah dan musyawarah kerja.